Selamat datang kembali di sesi telaah sumber Anda. Hari ini kita akan coba kupas bab 8 dari materi yang Anda bagikan. Fokusnya menarik nih, tentang saat otak kita menghadapi tantangan. Ya, masalah kesehatan mental dan gimana itu bisa muncul. Betul. Kita akan lihat penjelasan sumber soal depresi, lalu kecanduan, dan juga kondisi yang sering disebut nervous breakdown. Penting ya di awal ini. Penting ya, ini eksplorasi dari sumber bukan diagnosis tentu saja. Ya, dan sumber ini kan ngasih kerangka berpikir yang bagus. Dibedakan tuh antara gangguan neurologis, ini kayak masalah hardware ya, kerusakan fisik di otak, contohnya amnesia karena hipokampus rusak, sama gangguan mental. Oke. Nah, kalau gangguan mental ini, menurut sumber, lebih kayak masalah software, pola pikir, perilaku yang bikin menderita. Tapi seringnya gimana ya? Nggak ada kerusakan fisik otak yang jelas gitu. Menarik bedanya. Dan satu lagi sumbernya juga bilang kalau garis antara normal dan gangguan itu seringkali, ya abu-abu, dipengaruhi norma sosial juga. Oke. Mari kita mulai dengan depresi deh. Sumber ini kan menyoroti kalau bentuknya itu beragam banget ya. Bukan cuma sedih melulu, tapi bisa jadi kecemasan hebat, rasa hampa, atau malah marah terus-terusan. Dan ini umum terjadi. Iya, itu penting banget buat dipahami. Nah, ini kan mungkin beda ya dari pemahaman awam. Gimana teks ini bantu kita lihat kompleksitasnya? Jadi gini, sumbernya bahas teori lama yang populer, hipotesis monoamina. Itulah yang bilang depresi itu karena kurang serotonin atau kimia otak lain. Ah, iya, sering dengar itu. Tapi teks ini juga nunjukin keterbatasannya. Misalnya kalau cuma kurang kimia, kok obat antidepresan kayak SSRI butuh waktu lama buat bekerja? Mingguan gitu kan? Oh iya, bener juga ya. Kenapa tuh? Itu nunjukin ada proses yang lebih rumit. Sumbernya nyebut faktor lain, gangguan tidur yang signifikan, terus aktivitas yang beda di area otak tertentu, kayak korteks cingulata anterior, itu bagian buat emosi dan motivasi. Ada juga teori soal neurogenesis, kemampuan otak bikin sel baru. Wah, kompleks ya ternyata. Bukan cuma soal kimia kurang. Sumber juga nyebut dampak ke cara berpikir kan? Kayak memori keganggu, terus jadi fokus ke hal negatif melulu. Betul sekali. Bias negatif itu. Dan ini penting loh. Sumbernya jelasin gimana depresi itu secara fundamental mengubah cara orang berpikir. Ini nyambung ke stigma egois buat orang yang bunuh diri. Sumbernya bilang, karena persepsi mereka udah terdistorsi banget sama kondisi otaknya, mereka bisa benar-benar percaya dunia lebih baik tanpa mereka. Bukan egois, tapi pandangannya udah beda. Paham. Berat ya? Oke, dari depresi kita geser ke kecanduan. Ini juga sumber bilang ada kaitannya sama cara kerja otak yang dibajak. Gimana tuh maksudnya? Iya, sumbernya menjelaskan ini lewat jalur penghargaan di otak. Sistem dopamin mesolimbik namanya. Dopamin lagi ya? Iya, ini jalur buat rasa senang, motivasi. Nah, obat-obatan tertentu itu ngasih banjir dopamin yang jauh lebih gede dari kesenangan alami. Jadi kayak ngebajak sistem ini. Jauh lebih rumit dari iklan jadul itulah. Hahaha, iya. Terus ada efek toleransi juga disebut. Betul, otak itu adaptasi. Jadi butuh dosis lebih tinggi buat efek yang sama. Terus ada gejala putus obat, withdrawal. Ini karena otak udah kompensasi, pas obatnya hilang, sistemnya jadi kacau, menderita fisik dan psikis. Jadi otaknya udah terlanjur menyesuaikan diri ya. Dan ini katanya ngaruh juga ke kemampuan ambil keputusan, kontrol diri gitu. Ini ada hubungannya sama korteks prefrontal, bagian otak di depan itu, yang tugasnya kayak CEO kita, merencanakan, nahan diri. Oke. Kalau bagian ini keganggu, ya susah nolak dorongan pakai zat itu, walau tahu akibatnya buruk. Dan sumbernya menekankan perubahan ini bisa lama di otak, makanya risiko kambuh itu tinggi. Wow, dampaknya jangka panjang ya. Oke, yang terakhir nih soal stres dan nervous breakdown. Sumbernya mendefinisikan pemicu stres itu seringnya karena kita merasa kehilangan kendali, nggak pasti, atau capek banget. Ya, dan stres yang kronis, yang lama gitu, itu capek banget buat badan. Respon fight or flight yang harusnya cuma sebentar, malah aktif terus. Nah, ini jadi masalah. Jadi kayak mesin dipaksa jalan terus ya? Bisa dibilang gitu. Konsep nervous breakdown di teks ini bisa dilihat kayak, gimana ya, semacam rem darurat otak. Biar berhenti sebelum rusak permanen. Wujudnya bisa macam-macam dong. Bisa banget. Bisa jadi depresi berat, cemas parah, serangan panik, bahkan sampai gejala psikosis.
Karena stres kronis ini ngaruh juga ke dopamin. Sumber juga nyebut model diatesis stres. Apa itu? Jadi, ada kerentanan bawaan, diatesis, ditambah stres dari lingkungan. Kayak gelas sama air. Ada orang yang gelasnya lebih kecil atau udah retak. Jadi lebih gampang tumpah kalau kena stres. Oke, jadi rangkuman penting dari pembahasan kita kali ini, masalah kesehatan mental itu ya proses yang kompleks di otak, bukan sekedar kurang kuat atau lemah karakter. Depresi itu banyak wajahnya, kecanduan itu beneran mengubah otak, dan stres berat bisa bikin rem darurat. Dan penting banget buat ingat lagi poin sumber tadi. Batas antara normal dan gangguan itu sering gak jelas. Jadi, memahami ini sebagai kondisi kesehatan yang kompleks, bukan cuma label atau stigma, itu kuncinya. Ini kondisi medis. Nah, sebagai penutup, ini ada sedikit bahan renungan untuk Anda dari apa yang kita bahas. Teks ini nunjukin betapa eratnya kaitan cara kerja otak kita dengan kesehatan mental. Setelah dengar ini semua, adakah cara pandang Anda soal perjuangan kesehatan mental, mungkin yang Anda alami sendiri atau lihat di orang lain, yang sekarang jadi terasa berbeda? Coba direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.